Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أنصاره وآل بيته رضوان الله أجمعين. شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى حضرة السلطان علي شحاب القدر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء مشارق الأرض المغارب في البر والبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء سادة إندونيسيا وفي الجزيرة الجو وخصوصا الأرخام بيش مشاري وخصوصا الأرخام بيال صديقهم وخصوصا الأرخام ولمن أمر في هذه القرية درجة وتنشاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء والجميع الأنبياء المرسلين والأولي العارفين وشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح الجميع أبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأعمامنا وأقربائنا وأصدقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمع هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحي باجي رسالة الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله وتقبل حسناته الله ولا تحرم أجره ولا تفتن عباده واغفر لنا وله. وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة sedaya Bapak Ibu nipun kula ki jamaah KSM ingkang sampun sumari ki keluarganipun sedherekipun ingkang sampun sumari sedaya jalur sedaya kang alit ingkang tebih ingkang celak ingkang krimatan ingkang boten kalimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan teman-teman sedaya jamaah GSM keluarganipun ingkang samenika taksih nantang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan, kesarasan, kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabban nasi a'udzu bil ba'si syifaan tasyafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. Khususan teman-teman sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu manfaat ingkang barokah, rezeki halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang shalih lan shalihah, dipun paringi istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah balalan fitnah begitu sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin
نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من الصالحين لرضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa tabibil qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin Pendil Jatiwetan ingkang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pagi hari ini pagi yang luar biasa. Kita semuanya mengawali pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mohon maaf kemarin hari Selasa harusnya sudah dimulai, tapi ternyata Allah mengizinkan lain. Matur sembah nuwun sangat doa dari panjenengan semuanya, doa para penghafal Al-Qur'an. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya sangat berbahagia ya. Kita bisa kembali berkumpul, juga ada wajah-wajah baru ya. Wajah dari Pulau Tondo saya juga melihat. Injih, alhamdulillah ya. Bagi yang masih baru ataupun yang lama tidak hadir ngaten nggih, tapi bisa hadir kembali, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sedikit memperkenalkan panjenengan semuanya bagi mungkin yang masih baru, bahwa kita menghafalkan Al-Qur'an di sini niat kita adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan Al-Qur'an sebagai teman kita seumur hidup sampai akhir hayat kita. Ngaten. Karena ngaten, ada orang yang motivasinya, jadi niat menghafalnya berbeda-beda. Ada yang niatnya dia ingin wis aku ndak iso ngapalne, sing penting melu wonten nggih, mboten napa-napa sae niku nggih. Ada yang ya aku sakjane iso ngapalne, tapi lek ora kumpul ngoten ndak semangat. Nah, ini sebagai pemberi semangat ada juga yang aku pengen ngapalne cepet, sing penting piye carane aku cepet apal, cepet khatam. Pengen 2 tahun khatam bar 30 juz, 3 tahun khatam, 5 tahun khatam. Ada yang seperti itu. Nah, kalau niatnya kita sudah berbeda ya, maka kita di sini harus menyamakan bahwa kita menghafalkan di sini bukan untuk cepat hafal, akan tetapi untuk membersamai Al-Qur'an ya. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya di hari akhir, di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an di dunia ini karena kelak
Dia akan memberikan syafaat pertolongan kepadamu di hari kiamat. Memberikan pertolongan li ashabi. Ashabi niku napa to? Ashabi niku sahabat. Sahabat niku yo kanca plek. Nah, iku sahabat. Wonten kanca, wonten sahabat, ngoten nggih. Nah, kalau sahabat itu berarti yang selalu membersamai, ngoten ya. Nah, bagaimana kita bisa membersamai Al-Qur'an kalau kita jarang membaca Al-Qur'an? Bagaimana ceritanya kita disebut orang yang membersamai menjadi sahabat Al-Qur'an? Wong macane ae sedina cuma 15 menit misalnya. Sedina cuma setengah jam. Nah, saya tanya jenengan. Jenengan lek nih celak kalih rencang ya. Atau dengan napa nggih, pasangan lah. Pasangan itu bagi yang sudah menikah nggih, itu juga disebut sebagai sahabat. Di dalam Al-Qur'an dikatakan istri itu sebagai sahabat juga di situ. Nah, saya tanya panjenengan yang mungkin punya teman yang sangat akrab atau juga yang punya pasangan, kalau disebut sebagai sahabat itu setiap hari ketemunya lama nopo sebentar? Ya, sering ketemu nopo jarang ketemu? Mesti sering ketemu. Meskipun terpisah oleh jarak tapi dekat di hati. Nah, itu sahabat itu seperti itu, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Udel niku. Ya. Nah, Al-Qur'an niku nggih ngaten, kalau jenengan menganggap Al-Qur'an sebagai sahabat, berarti berinteraksinya dengan Al-Qur'an niku lama nopo sebentar? Harusnya lama. Dalam sehari ada berapa jam dalam sehari? 24 jam. Terus kemudian dari 24 jam baca Qur'annya hanya 30 menit, ndak ada 1 jam. Ndak ada 1 jam. Berarti 24 dikurangi setengah jam, 23,5 jam sisanya. Cuma setengah jam baca Quran saged napa mboten dikatakan sebagai sahabat. Nah, bagaimana caranya kita bisa dianggap sebagai sahabat? Berarti harus sering kali mewiridkan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan hanya dengan menghafalkan Al-Qur'an. Niki mustahil orang yang tidak menghafal Quran di zaman sekarang kemudian sering berinteraksi. Kalau zaman dulu di setiap aktivitas, ya mungkin ada sekarang sebagian, di setiap aktivitas kegiatan sehari-hari dalam keadaan senggang, sambil antri di bank, antri di dokter, buka Quran, baca Quran. Kalau di Mesir masih banyak hal seperti ini. Di bis sambil buka, di perjalanan baca Quran. Dia tidak ngafal Quran, dia hanya sekedar membaca. Jadi kan nanti ngaten. Kulo sami lah ngaten. Berarti kulo ketularan jenengan iki. Nah, tapi kalau orang menghafalkan Al-Qur'an, jenengan menghafalkan Al-Qur'an senaoso mboten beto mushaf, tapi teng dalan panggandrem mimi lae. Kayak mau ngomong sing dihafal nih, Mas yo lali tapi ketok umi-umi. Ning gone perapatan lampu merah, ningali sebelahi nek sing sepeda motor umi-umi lah saiki maskeran mboten ketawis iki. Nek umi-umi wah iki wong ngapalne Quran iki. Ngaten nggih. Nah, meskipun yang dibaca setiap harinya hanya 2 ayat. Satu hari itu mulai pagi sampai sore hanya 2 ayat, tapi terus diulang-ulang. Niku sama seperti kita sedang membersamai Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud membersamai bukan harus kemudian dibaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, boten. Tapi membersamai Al-Qur'annya itu setiap harinya. Makanya di dalam doa menghafal Al-Qur'an, doa khatmil Qur'an, dikatakan disebut di situ, ya Allah berikan kami rezeki
untuk bisa membaca Al-Quran ana al-laili wa at-tarafan nahar. Berikan kami rezeki untuk bisa membaca Al-Quran siang maupun malam. Sinten tiyange sing saged mendapatkan rezeki berupa bisa membaca Quran siang maupun malam kalau bukan penghafal Al-Quran. Nah, senajan jenengan menghafalkan masih ya 2 juz yang di sini, sing liyane mikir 2 juz kok masih luar biasa. Usianya sudah bukan taman kanak-kanak lagi, taman kawal. Jenengan nanti punya bayangan dulu sebelum ada di sini bisa menghafalkan sampai 2 juz, ngaten punya bayangan? Masya Allah, ngaten niku lho. Itu kalau bukan dari nggih maca ra iso sampai ngapali piye ceritane. Pak Safu niku luar biasa. Riyen maos ngaten setoran niku panjang pendek kluwih to sedanten. Riyen ngaten. Tapi saat ini Masya Allah, alhamdulillah. Selain untuk membetulkan bacaan, di sini kita juga untuk memberikan semangat semuanya. Kali nyopir truk, kali ngapalne Quran, ngaten nggih. Kali masak sego goreng, kali ngapalne Quran. Nggih, sambil melakukan aktivitas apapun, ngedoli, ngenteni sing tuku teko karo maca Quran, ngaten nggih. Setiap aktivitas kita. Nah, bagi adik-adik yang saat ini hadir, jenengan lihat ibu-ibu jenengan, bapak-bapak jenengan saat ini yang hadir di sini, ya, yang usianya sudah di atas jenengan, begitu semangatnya menghafal Quran. Saya yakin beliau-beliau yang ada di sini yang usianya sudah 40-50 tahun ke atas mesti mikir nyapo kok ora ket biyen ngoten nggih. Iya, nyapo kok ora ket umur aku sik 15 ya. Sweet 17. Mulai kok mulai sweet dak tahun baru mulai. Nah, penyesalan memang terjadi di akhir, tapi terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngaten nggih. Akan tetapi bagi yang usia muda, Masya Allah, Allah memberikan waktu, kesempatan, memberikan, saya tanya, kesempatan waktu luang anak-anak atau remaja dibandingkan orang yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, lebih banyak mana kesempatannya? Lek putran, lek usianya sudah dewasa, sudah berkeluarga, wis ngurusi anake telu, rewel kabeh, arep apalan angel. Engko lek wis anake wis turu genti bapake sing rewel. Repot niki, nggih. Tapi meskipun begitu masih semangat menghafalkan Al-Qur'an seharusnya yang masih muda-muda ini, ya. Ini juga terus memiliki semangat menghafalkan Al-Qur'an. Ngoten, ya. Karena semangat Al-Qur'an ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kelak di hari kiamat akan mengalir. Al-Qur'an ini makanya disebut Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Kenapa disebut Al-Qur'an yang mulia? Karena selain Al-Qur'an ini mulia, Al-Qur'an ini karim, ya. Tapi Al-Qur'an ini juga bisa memberikan kemuliaan kepada orang yang lain. Nah, penghafal Al-Qur'an ketika nanti di akhirat akan mulia, akan tetapi kemuliaannya tidak untuk dirinya sendiri, tapi meluber kemana-mana. Karena para penghafal Al-Quran, kata Rasulullah, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada minimal 10 anggota keluarganya yang berada di dalam neraka. Artinya Al-Quran ini kemuliaannya meluber kemana-mana. Nah, jenengan yang saat ini ingin berbakti kepada kedua orang tua, ya, orang tua sudah melakukan berbagai macam kebaikan, sudah melakukan banyak pengorbanan. Kita ingin berbakti, salah satunya dengan menghafal Quran, karena nanti di hari kiamat orang tua setiap para penghafal Al-Quran akan dipanggil oleh Allah
diberikan jubah kemuliaan, mahkota yang sangat indah, sampai-sampai orang tua itu bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau memberikan aku begini kemuliaan yang luar biasa, padahal di dunia dulu saya tidak merasa memiliki amal kebaikan?" Kata Allah, "Karena anakmu dulu waktu di dunia mempelajari Al-Quran." Ya. Ini bagian dari bentuk kita berbakti kepada orang tua kita sebagai rasa syukur kita kepada mereka. Dan hari ini kita akan masuk menghafalkan juz 1. Hari ini masih insya Allah kita akan mengupas surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Meskipun tertulis di flyer surat Al-Baqarah, tapi kita mulai dari juz 1 karena kemarin kita sudah juz 30 selesai, alhamdulillah. Juz 29 selesai. Terus yang baru hadir di sini mungkin aku telat mau berarti mboten. Masih ada 28 juz yang lain. Tidak terlambat. Ya, dan hari ini juz 1 kita insyaallah akan mulai. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit menjelaskan di sini bahwa di dalam menghafal Al-Quran kita di sini mungkin ada yang sudah pernah sendiri, adik-adik yang membaca atau menghafalkan Al-Quran di rumah. Caranya banyak sekali, metodenya banyak. Tetapi di sini kita gabungkan berbagai macam metode itu kita gabungkan dan kemudian kita praktekkan bersama-sama. Baik, saya yakin surat Al-Fatihah sudah semuanya sudah. Mau saya tanya, sinten sing dereng hafal Al-Fatihah? Mesti sedaya sampun hafal nggih. Karena sejak terus saya tanya, jenengan kapan ngapalnya Al-Fatihah? Kayak nggih. Kayak ora tau ngapalne, kok wis hafal ya. Karena inilah orang tua kita itu luar biasa, sejak kecil mengajarkan kepada kita surat Al-Fatihah. Ya. Nah, maka bersyukurlah. Dan surat Al-Fatihah yang jenengan baca setiap harinya itu pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita semuanya. Manten, ya. Baik. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Ya. Itu sebabnya kenapa surat Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani. Ya, Sab'u itu 7, Mathani yang sering diulang-ulang. Ya. Al-Quran atau Al-Fatihah ini Ummul Quran. Ummu itu ibu, Quran ya Quran. Berarti ini ibunya, induknya Al-Quran. Ya. Artinya kalau tidak ada Al-Fatihah berarti tidak ada Al-Quran. Seluruh isi kandungan yang berada di dalam Al-Quran ini terhimpun di dalam Al-Fatihah. Ya. Maka Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat istimewa. Ya. Sayangnya, ya, karena kita sering membacanya setiap hari, akhirnya menganggap bahwa Al-Fatihah itu adalah surat biasa. Surat Al-Fatihah surat yang ya nggak ada spesialnya sama sekali. Soalnya pun terbiasa dibaca setiap hari. Padahal nun sewu, pernah suatu ketika Nabi Muhammad niku kalian malaikat Jibril waktu itu sedang bertemu, tiba-tiba ada suara keras di atas langit, cudar gitu. Kemudian saking kagetnya Nabi Muhammad melihat ke atas. Kata malaikat Jibril, ini tanda pintu langit terbuka ya Rasul. Pintu langit terbuka. Kemudian turunlah satu malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku menyampaikan kepada engkau, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan bahwa umatmu mendapatkan kemuliaan 2 cahaya.
Yang dimana dua cahaya ini belum pernah disampaikan kepada nabi manapun sebelum engkau dan umatnya. Apa dua cahaya ini? Yaitu surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, beberapa ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah yang kemudian oleh para ulama kita dimasukkan di dalam tahlil itu, ya. Alhamdulillah kita semuanya adalah golongan nahdien yang kemudian sering tahlilan sehingga hafal, karena banyak orang yang tidak hafal di beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Makanya ini luar biasa Al-Fatihah niki. Ya. Disebut juga sebagai ayat untuk ruqyah, ya, ayatul ruqyah. Karena ini bisa untuk ruqyah, untuk menghalau jin atau sesuatu yang berbahaya. Ya. Karena pernah suatu ketika ini ada cerita ini. Ada sahabat jalan-jalan bersama rombongan ke suatu tempat. Kemudian pada saat sedang istirahat, ini ada budak wanita mendatangi mereka karena melihat mereka sepertinya orang yang alim mungkin nih. Kemudian didatangi begitu, ditanya, mohon maaf di tempat kami ada orang yang sedang coroning kita itu kesurupan. Ya. Terus kepala suku kami nggak ada di tempat. Ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Nah, terus tiba-tiba langsung aja satu rombongan ini ada yang berdiri. Yang lain kaget tuh. Wong iki biasanya lho ora tau ruqyah, kok tiba-tiba dia berdiri mau ruqyah. Ya. Akhirnya dia diantar oleh budak wanita tadi ke tempat orang yang tadi kesurupan. Balik-balik orang ini bawa 30 kambing sama susu kambing, hadiah dari orang yang disembuhkan. Yang lain kan kaget. Loh, kok iso ruqyah? Sembuh apa mau? Yang saya baca surat Fatihah. Padahal sebelumnya tidak pernah ruqyah, tiba-tiba saja dia kemudian baca surat Fatihah dan sembuh. Aneh ini. Sebelumnya tidak pernah diberitahu Nabi Muhammad tentang hal ini. Yuk kita pulang, kita tanya kepada Nabi Muhammad. Dan terus ini dapat kambing ini gimana caranya, boleh apa enggak, tanya Nabi Muhammad. Kata Nabi, begitu ketemu dengan Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad langsung Nabi Muhammad tersenyum, kemudian dikatakan, bagaimana engkau tahu? Ya. Wa ma kana yudrihi, bahwa surat Al-Fatihah annaha ruqyah. Bagaimana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah ini sebagai ruqyah? Nah, ini sebagai petanda bahwa kalau kita ingin berlindung kepada Allah dari sesuatu yang berbahaya, kena santet, kena apa gitu, baca Al-Fatihah. Nah, ini yang luar biasa. Nah, Al-Fatihah disebut sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang, karena kita setiap harinya membaca surat Al-Fatihah. Ya. Pada saat jenengan sholat, jangan pernah jenengan tidak membaca surat Al-Fatihah. Apalagi pada saat jamaah. Pada saat jamaah. Karena seringkali pada saat imam baca terus kita ngelamun, ngelamun tiba-tiba suruh iki mau ngelamun, ya. Surat Al-Fatihah ini harus dibaca di dalam sholat kita, jangan sampai tidak, karena ini bagian dari rukun sholat. Ya, rukun itu ada 2 jenis, rukun fi'li dan rukun qauli. Jadi rukun itu kalau tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Ya. Nah, karena rukun qauli, ya, rukun fi'li itu perbuatan, rukun qauli adalah perkataan, maka bacaan Al-Fatihah harus benar. Ya. Nah, nanti kita, jadi panjenengan semuanya juga yang baru hadir, kita sampaikan bahwa di dalam metode kita menghafal di sini
tidak hanya sekadar menghafal, tapi juga memperbaiki tajwid. Itu sebabnya kenapa Pak Safu tadi yang dulu bacaannya banyak yang salah, sekarang sudah jago baca Quran. Karena ya bacaan Qurannya di sini kita semuanya mendapatkan perbaikan-perbaikan. Ya, meskipun secuplik, ya, tapi alhamdulillah kita di sini dibetulkan. Nah, kalau bacaan Al-Fatihahnya salah, itu bisa menjadi pengancam yang menyebabkan sholatnya juga tidak sah. Ngatan. Ini bacaan Quran ini satu, tajwidnya harus betul, dan di sini kita juga harus paham maknanya. Itulah yang disebut beberapa tahap metode di sini. Nah, termasuk Al-Fatihah ini harus paham maknanya juga. Dan ada makna yang sangat mendalam di sini, karena kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, setiap Al-Fatihah ini dibaca, khususnya di dalam sholat, ini Allah selalu menjawab. Nah, inilah yang disebut dengan dialog. No, dialog itu percakapan dua arah. Jangan tidak dengar, tapi Allah menjawab. Ya. Jadi Allah itu menyampaikan, qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu menjadi dua. Yang pertama adalah untukku, yang kedua adalah untuk hambaku. Nah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Masya Allah. Nah ngono lho, lek jenengan pas maos kalau nglamun, nggih. Omong-omongan karo Allah niku lho kali nglamun, padahal Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, afna alayya abdi. Hambaku ini sedang menyanjungku. Masya Allah. Dilem jenengan kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali nglamun ki mau kunciku tak dileneng ndi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Ya. Begitu masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina abdi. Ayat ini adalah antara aku dan hambaku. Ya. Kemudian wali abdi ma sa'al, bagi hambaku engkau yang membaca ini, maka apa yang kamu inginkan aku kabulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepada hanya engkau yang aku sembah, dan hanya kepadamu aku meminta. Begitu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu Allah menjawab, ya, hadza li 'abdi, ini semua untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta akan aku kabulkan. Ngoten lho. Ini dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling ya menjawab, tapi kita tidak mendengarnya. Sayangnya itu. Nah, karena saking seringnya kita membaca, akhirnya berlalu begitu saja. Padahal ini luar biasa. Ya. Nah, mari kita coba, kita buka bersama-sama. Ya. Di sini dalam surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini riwayat Hafiz, ya, Imam Asim. Tapi kalau riwayat yang lain ya mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kita semuanya yang ada di Indonesia ini tidak ada perbedaan. Semua yang ada di Indonesia ini mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian. Siapa yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah? Yaitu Imam Malik. Makanya madhab Maliki ketika membaca surat Fatihah di dalam sholat itu tidak membaca Bismillah, langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
buatan baca. Tapi kalau kita baca Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca. Tapi ada juga yang bacanya sir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu, ya. Jadi beda mazhab, beda-beda. Yang tidak membaca sama sekali tadi karena tidak menganggap bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Loh, berarti kalau bismillah bukan dari Al-Fatihah, jumlahnya jadi 6 dong. Mboten. Tetap 7 karena di ayat yang ke-7 jenengan lihat di situ, siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat, setelah alaihim di situ ada tanda apa? Lam alif. Di bawahnya lam alif ada bulatan seperti waru. Nggih napa mboten? Ya, dulu ini tidak ada tanda ini. Hanya baru-baru saja ini ada. Ya. Kalau tanda lam alif artinya napa? Tidak boleh berhenti di situ. Tapi kalau ada tanda lingkaran bulat itu artinya apa? Di riwayat lain ini adalah akhir ayat. Makanya di riwayatnya Imam Malik, siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Ngaten ceritanya itu. Ya, tetap 7 ayat, ya. Kan tetapi bagi riwayat kita, bacaan hafaz riwayat Imam Asim ini menjadi bagi satu ayat ke-7 ini menjadi satu rangkaian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu rangkaian yang di situ ada tanda lam alif, sehingga kalau lam alif tidak boleh berhenti. Ya, guru-guru kami dulu mengajarkan tidak boleh berhenti nafas pada an'amta alaihim, berhenti kemudian langsung melanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu tidak boleh, harus satu nafas. Ngaten, ya. Kalau tidak bisa satu nafas bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Sekarang kita masuk dari ayat 1, kita pahami setiap kata, ya, makna dari setiap kata. Sebelum masuk ayat 1, saya menyitir dari tafsir Ibnu Katsir bahwa sebelum membaca Al-Quran itu di dalam tafsir Al-Fatihah dijelaskan bacalah ta'awud terlebih dahulu, ya. Karena di dalam surat An-Nahl dijelaskan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian hendak membaca Al-Quran, awali dengan memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi baca ta'awud terlebih dahulu supaya apa? Setan orang melu-melu. Loh, Pak setan melu maca kan penak to kok iso mlebu Islam. Mboten. Setan maca niku ganggu panjenengan sami nggih. Saged ganggu aras-arasen utawa ganggu niat. Aku wis saiki maca Quran, wis hafalan Quran juz 2 juz jos iki wis liyane kalah. Ini kok setan ganggu mulai, ya. Maka kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Nah, kita biasanya baca basmalah. Sekarang basmalah adalah bagian dari materi kita hari ini, ya. Silakan ikuti saya. Bi dengan ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya. Jadi ini juga hal yang istimewa. Seluruh Al-Quran berkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah ini berkumpul dalam satu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, kalau diawali dengan Bismillah pun berubah total derajatnya.
Jenengan dahar biasa, tidak ada keistimewaan. Tapi begitu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa itu. Derajatnya langsung meningkat sekian ratus derajat. Ya. Jenengan berangkat bekerja, bapak-bapak ini mau melakukan aktivitas bekerja, ini tanpa bismillah tidak ada nilainya sama sekali. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, langsung menjadi fi sabilillah. Padahal orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah meninggal pada saat itu, dia masuk surga pada derajat yang paling tinggi di sana. Nyata. Non sewu bapak ibu, ketika mau melakukan hubungan suami istri, ora bismillah, yo ngono kae, wis ndak ada nilainya. Tapi diawali dengan bismillah, langsung nilainya ini menjadi luar biasa tinggi. Alah kesuwen tak lali malahan, ngaten nggih, sering kali seperti itu. Padahal dengan bismillah itu sesuatu yang kita lakukan nilainya luar biasa. Ya, Ar-Rahman kita sudah tahu nggih. Ar-Rahman yang maha pengasih, bedanya apa dengan Ar-Rahim yang penyayang? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapapun, ya, tanpa memandang bulu sinten, tanpa memandang orang itu melakukan maksiat atau tidak. Nun sewu, saya tanya, jenengan pernah melakukan maksiat? Yang angkat yang tidak pernah melakukan maksiat angkat tangan coba. Nah, terus saya tanya, jenengan masih diberikan nafas oleh Allah napa mboten? Iya. Jenengan sik melakukan maksiat kok sik panggah ditresnani Gusti Allah. Niku kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Nggih. Ya Allah, aku lho salat jengkang-jengking kok panggah utangku akeh kae ra tau salat kok sugih kaya ngono. Nah, apa terus kemudian sholat itu bagian dari yang membuat Ar-Rahman ini berubah? Boten. Ar-Rahman diberikan kepada siapapun, yang itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ar-Rahim itu hanya diberikan oleh Allah kelak di hari kiamat, khusus kepada panjenengan yang mau beribadah. Kita lanjutkan. Alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin seluruh alam. Ya, ini adalah kata berikutnya yang istimewa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang saya sering sampaikan kepada panjenengan semuanya, bahwa kita semuanya mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama juga menyatakan, kalaupun kita terkena musibah, ya, kita juga mengucapkan Alhamdulillah. Karena di setiap musibah itu pasti ada kenikmatan dari Allah yang lain yang kita lupakan. Misalnya jenengan kecelakaan, alhamdulillah kok sik diparingi urip. Nggih, wong Jawa niku enak panjenengan nggih. Ini kita juga bersyukur juga sebagai orang Jawa. Sik panggah penak nggih. Begitu kita misalnya ada orang yang kecelakaan gitu ya, kakinya patah, untung sikile tok sing patah, ngoten nggih. Sik untung, ya panggah untung. Nah, itulah gandengannya dengan ini tadi, bersyukur. Oleh karena itu ketika orang kena musibah, bagaimana bimbingannya ketika mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu hal. Ya, ada hal-hal lain yang oleh Allah terus diberikan nikmat kepada kita, meskipun ada ujian juga yang diberikan kepada kita. Nah, kalau yang tadi kena musibah kemudian hilang, nah kalau hilang betul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
karena ada sesuatu yang hilang dari kita kemudian kembali kepada Allah. Iya. Nah, kan tetapi di sisi lain ada alhamdulillahi ala kulli hal, atas musibah ini akan ada kenikmatan-kenikmatan lain yang diberikan oleh Allah. Kita lanjutkan. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Diulangi lagi oleh Allah menunjukkan suatu hal yang sangat istimewa, ya. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sangat durhaka, mboten sopan kalau kita sudah memiliki Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi jenengan masih terus saja mengeluh, ya. Kita masih terus saja mengeluh, ya, karena Allah sudah memberikan semuanya kepada kita, ya. Rahim, yang punya rahim niku ibu-ibu, lek bapak-bapak mboten gadah, nggih. Lek bapak mek jeneng tok Pak Rahim, ngoten nggih. Tapi ibu memiliki rahim. Itu sebabnya kenapa yang lebih sayang kepada anak niku sinten? Ibu, nggih. Ibu niku lek pengajian, lek enek jajan, ngoten nggih. Enek jajan terus dilebokne tas. Ah iki mesti tiga anake. Lek bapak-bapak ora kelingan anake enak dipangan ae luwe wae. Ngoten. Rahim, kasih sayangnya ibu kepada anak luar biasa. Jenengan bisa bayangkan. Nah, dengan membayangkan itu jenengan bisa merasakan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada jenengan. Kasih sayangnya Allah kepada makhluknya itu 1000 kali lipat dibandingkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Lah sing anak-anak urung ngerti bagaimana kasih sayang kepada anaknya. Tapi seorang ibu bisa tahu, ya. Iki enek jingklong sik nemplok ning gone anakku bayi. Niku lek iso aja sampai nemplok. Begitu dicopot yo alah dicopot jingklong ngaten nggih. Nah, kasih sayangnya ibu seperti itu ndahne niki kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ar-Rahmanir Rahim. Sungguh sangat luar biasa. Ngaten, ya. Baik, kita lanjutkan. Maliki penguasa, atau raja, yaumi hari, ad-din pembalasan. Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna hari kiamat atau hari pembalasan. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami memohon pertolongan. Nah, jadi Allah memberikan penjelasan di sini. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah itu siapa? Allah. Dan satu-satunya zat yang boleh dimintai pertolongan adalah Allah. Oleh karena itu, kenapa di situ disebutkan iya? Kenapa Allah tidak mengatakan na'buduka wa nasta'inuka? Ya. Menyembah kepada engkau dan meminta pertolongan kepada engkau. Kenapa ditambahkan iyyaka? Karena ini untuk penguat bahwa tidak boleh menyembah selain Allah dan tidak boleh meminta pertolongan selain Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah tadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Jenengan minta nopo wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Ya. Guru kami menyampaikan di sini ketika jenengan mau mempunyai hajat, baca surat Al-Fatihah ya sebanyak 41 kali. Kemudian pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 3 kali. Ya. Kemudian dilanjutkan siratal ladzina sampai selesai. Ya. Pada saat itu dibaca, insya Allah doanya akan terkabulkan. Ngoten, ya. Kita lanjutkan. Ihdina
tunjukkanlah kami Ihdina, tunjukkanlah kami sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Al-mustaqim yang lurus. Ya. Jadi baru setelah itu berdoa. Apa yang disampaikan, dipanjatkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau berikan nikmat alaihim atas mereka ya ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka wala dan tidak ad-dhallin orang yang sesat. Ternyata jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu adalah 3. Yang pertama yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bukan jalan orang-orang yang maghdub. Maghdub itu apa? Ghadab. Ghadab itu murka. Siapa yang dimurkai Allah? Kalau dalam seluruh tafsir, bukan seluruh, hampir sebagian kitab tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, semua menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan maghdub atau orang yang tersesat, orang yang dimurkai itu adalah kaum Yahudi. Ya. Meskipun di situ tidak disebutkan bahwa maghdub itu siapa, akan tetapi di dalam tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud maghdub adalah kaum Yahudi, kaum yang dimurkai oleh Allah. Karena kaum ini dableke luar biasa. Yahudi niku nggih pun ditolong oleh nabi ini, saya panggah manggil nggih. Begitu Firaun itu mau menghancurkan mereka, oleh Nabi Musa diminta untuk ikut, kemudian lewat ke lautan ya, Laut Merah, nyebrang selamat. Sampai situ sik sambat sian. Musa, aku haus iki. Ya. Akhirnya oleh Nabi Musa dipukulkan tongkat lagi, keluar mata air di situ. Ya, minum. Saya sambat nih Musa, aku pengen panganan. Pengen panganan. Diturunkan makanan dari langit, manna wasalwa, minuman dari madu yang segar dari surga loh itu, dan daging dari unggas tapi dari surga. Ngono sik sambat neh. Aku pengen sing enek brambange, enek bawange, enek kacang ada sih, ngoten sian. Ngoten terus ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu, nyembah sapi sian. Ya Allah, dua beli ndak omong, maghdub ya. Makanya terus begitu Nabi Musa datang marah melihat semuanya menjadi orang yang murtad lagi. Terus akhirnya ada kasus lagi, ada orang yang terbunuh. Terus kemudian disuruh menyembelih sapi. Sik takok sian, sapi ini model piye? Warnane opo? Goleki ning dhisik ditakoni. Pokoke wis duwablek ngoten. Wis ngeyelan takonan ra gelem manut ngoten. Nggih. Hati-hati jenengan, saya suka sifat seperti itu ya. Yang ketiga adalah dhalin, orang-orang yang sesat. Siapa itu orang yang sesat? Di situ dimanai kaum Nasrani. Ndak sesat gimana? Wong disuruh menyembah Allah kok malah nabi ini ya disembah. Sampai Nabi Isa itu izin loh. Nanti di hari kiamat itu Nabi Isa sampai ditanya ya Allah, Isa, kamu dulu itu bagaimana ceritanya kok bisa seluruh umatmu nyembah kamu? Duh, kok kula ki boten paham niki Gusti. Umat kula kok malah nyembah kula niku pripun ceritane? Nggih, mereka orang yang sesat, ngoten. Nah, kita oleh Allah
diminta untuk meminta siratal mustaqim, terhindar dari hal-hal itu ya. Ini adalah doa yang paling penting di antara doa-doa yang lain, yaitu mendapatkan hidayah. Nah, jenengan kan mboten. Sing paling penting ya duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, ngoten nggih. Nah, padahal orang yang punya uang banyak akan tetapi dia tidak mendapatkan siratal mustaqim ini. Berapa banyak orang-orang yang non muslim tapi menyumbang Aceh, menyumbang gempa, menyumbang sana sampai miliaran ya. Jenengan nanti nyumbang miliaran. Tapi oleh Allah dikatakan jenengan itu masih termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya, yang sangat-sangat beruntung ya, karena mendapatkan siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita. Ya tadi Allah a'lam bishawab. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf. Sedikit saya sampaikan ya, di dalam membaca Al-Quran, tajwidnya ini kita perbaiki, karena tajwid ketika salah maknanya pun akan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saya ingin menyempurnakan supaya bacaannya menjadi semakin bagus sesuai dengan kaidah. Ya, yang pertama, ketika kita membaca huruf ba itu memiliki sifat ya, sifatnya jahar. Jahar itu tidak mengeluarkan nafas, ya, tidak mengeluarkan nafas. Nah, ini berbeda dengan ba-nya orang Jawa. Nah, kita orang Jawa, ya, b biasanya b, ba, bi, bu. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab pengucapan huruf ba itu sama seperti pengucapannya huruf B orang Jakarta. Ba, bi, bu, tidak mengeluarkan nafas ya. Kalau mengeluarkan nafas sifatnya jaharnya hilang. Tandanya pripun? Jenengan tempel nih di depan, ketika mengucapkan ba enek nafasnya keluar apa ndak? Kalau ada, nah itu berarti masih kurang pas. Ngaten. Lek si angel pasang lilin ba lek wus, nah ini berarti nafasnya ikut keluar nggih, nafasnya ba bismil bukan bismillah, paham nggih? Bismi bismi, satu itu. Kemudian huruf sin ketika disukun dia tidak boleh berhenti, tidak boleh bismillah. Nah, ini kebanyakan karena kita dulu belajarnya belum selesai. Waktu kecil urung mari terus mari ngono wis remaja, wis pengen dolan. Nah, pelajarannya belum selesai. Itu akhirnya mengikuti pelajaran masih masuk waktu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sin itu tidak boleh berhenti. Bismillah, ya, bismillah, sinnya mengalir. Itulah yang disebut dengan rohawah. Mengalir dia tidak boleh dihentikan. Ya, bismillah. Kemudian millahi, saya rasa tidak ada yang penting di situ. Kita tahu lamnya itu dibaca tipis karena kasroh mi-nya. Ra-nya ditekan. Rahmanir Rahim. Saya ingin mendengar jenengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam mengucapkan huruf hijaiyah ada sifat lain namanya tebal dan tipis. Tebal dan tipis. Tebal itu nopo? Tebal itu
artinya pangkal lidah itu ditegangkan. Pangkal niku pundi? Pangkal niku sing jero. Ya, itu ditegangkan. Napa mawon sing tebal itu, pokoknya sing kita bacanya o itu semua tebal, ya. Kha, gha, dha, dha, ra itu semua. Kalau o itu tebal. Tapi ketika tebal boten angsal mecucu. Nek wong Jawa biasane ngoten. Ro, ho, ya, kalau monyong ngoten boten angsal. Nggih, biasa. Oh, itu nanti kita bahas. Ini ro, boten asal ro. Lambene ora sampe melu-melu. Nggih. Tapi ro, biasa ro, boten asal boten usah ro. Ngoten. Nah, pada bahasa basmalah ini ro-nya tebal. Ro seringkali saya tanya, hak niku tebal napa mboten? Hak mboten nggih. Hak niku tipis. Seringkali ketika membaca roh, ini rohnya tebal, haknya melu tebal. Menjadi begini. Rohman, roh. Ya, roh harusnya ketika membaca haknya itu khas disukun langsung tipis. Rohman. Perhatikan, rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa berbeda. Rahman, bukan jadi kita biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, bukan Rahman, tapi Rahman. Okay? Hak juga gitu, sifatnya sama seperti sin tadi. Dia mengalir roh, ini kan? Rahman, tidak boleh Rahman, tidak boleh berhenti. Kemudian manirrahim, ini sudah lebih 5 menit. Baik. Ketika mengucapkan man itu panjangnya 2 ketukan saja. Ini yang harus terus saya ulang-ulang karena masih sampai sekarang saya mendengar jenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup seperti itu. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup segitu. Saya seringkali ketika jenengan masih murojaah sebelum saya datang itu saya dengarkan pas datang ke sini duduk tapi mendengar jenengan Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten nggih. Nah, itu terlalu panjang. Ngaten nggih. Itu sedikit. Kita lanjutkan sedikit 2 menit lagi. Ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu seringkali lamnya mantul. Hati-hati, jangan sampai lamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngaten ya. Itu jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ya. Kemudian pada saat kita membaca hamdu, memnya itu ya juga mengalir, tidak boleh berhenti. Alhamdulillah, tidak boleh begitu ya. Kita waktu kecil memang mungkin diajari ketukan gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi ketika sudah profesional, jadi kan pemula itu tadi, pemula. Kalau sudah pro gitu, maka memnya tidak boleh dihentikan. Itu hanya untuk jeda melatih ketukan. Tidak boleh alhamdulillah, tapi alhamdulillah.
dzulil mengalir gitu ya. Kemudian ayat 3 Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Itu sama seperti ayat 1, haknya hati-hati. Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Baik, lanjutkan lagi. Maliki yaumiddin. Monggo. Maliki yaumiddin. Iya, lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, perhatikan iya-nya ditekan, bukan dipanjangkan. Seringkali bukan iyyaka tapi menjadi begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka iya, itu iya-nya panjang. Iya, padahal bukan iya sukun tapi tasdid. Jadi iya ditekan. Iyyaka na'budu, bukan iya. Nah, ngaten nggih? 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang paling penting. Banyak terjadi kesalahan di sini, ya. Ini yang perlu diperhatikan, dua tempat. Nah, ini tidak diperkirakan sebelumnya. Siratal mustaqim. Ra tebal nopo tipis? Ta tebal nopo tipis? Lam tebal nopo tipis? Mengucapkan la itu tebal tipis. Tipis. La, li, lu, bal. Ketika disukun pun dia tipis. Seringkali lamnya menjadi tebal karena ada to di depannya. Menjadi siratal mustaqim. Siratal, harusnya lam balik. Siratal mustaqim. Seperti hak tadi. Siratal, bukan siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Musta, sin, saya tanya, sin tebal nopo tipis? Sering kali orang baca begini, mustaqim, gini namanya. Padahal harusnya mus, senyum, mus, mustaqim, sanes mustaqim tapi mustaqim. Tahu bedanya nggih? Ya, perhatikan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ini secuplik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti di sini kalau menggunakan riwayat yang hafaz, berhenti di sini, bukan di 'alaihim yang pertama. Ya. Saya sering kali disalahkan guru saya dulu ketika berhenti di 'alaihim yang pertama. Berarti kalau tidak kuat nafas di 'alaihim yang kedua. Ya, monggo. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, diulangi lagi kemudian titiknya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Beberapa hal perlu diperhatikan pada kata an'amta. A itu yang pertama alif atau hamzah.
Kemudian yang berikutnya adalah ain. An'amta. Hamzah tempatnya di tempat paling bawah kerongkongan. Kalau ain di tengah. An'amta. An'amta. Ya, an'amta. Kemudian huruf nun tidak boleh mantul. Siratal ladzina an'amta itu tidak boleh. An'amta alaihim. Kemudian ghairil mau. Saya tanya, gha sifatnya tebal atau tipis? Tebal. Maka ketika mengucapkan mau itu mau, lidahnya ditegangkan yang pangkal. Mau, mulutnya otomatis menjadi normal, tidak boleh maldu, bukan maldu, tidak tersenyum tapi mau, tidak mencucu, kembali ke bentuk normal, maldu. Bukan tersenyum juga tidak mencucu. Maghdubi. Kemudian walau itu dad bukan dot tapi dad. Tempatnya lidah yang samping. Lidah samping nempel di gigi geraham. Walau dad ini memiliki sifat lembut. Namanya istitolah itu lembut. Jadi tidak boleh walat itu tidak lembut. Sifatnya istitolah itu lembut. Walau lembut sekali. Tidak boleh walat do tapi walau do. Kemudian do itu panjang 3 ayunan. Do 3 ayunan atau 6 ketukan. Kemudian lamnya ditekan. Bolin, ngaten ya. Sobi mulai ghairil maghdub 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Ngaten nggih? Itu berapa bagian dari surat Al-Fatihah yang karena tidak ada hafalannya di sini, kita perkuat metode pada fahmil dan pada taksimi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebelum akhiri kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama sesuai dengan tajwid yang sudah kita pelajari tadi. Kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita mengawali program kita menghafalkan juz 1 dengan surat Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Fatihah ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita, karena la haula wala quwwata illa billah. Silakan panjenengan semuanya mengajak tetangga, saudara, teman gitu untuk terus bisa hadir bersama-sama kita menghafalkan bersama-sama juz 1
surat Al-Baqarah, mudah-mudahan terus nanti sampai khatam, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.